kebetulan di asrama haji ini ada dua kegiatan yang berbeda. Ada dua kegiatan yang berbeda yang penanggung jawabnya juga berbeda. Ada satu sisi namanya isolasi COVID dari warga Surabaya, itu yang mengolah Pemkot. Itu sudah jalan 1 tahun. Sudah jalan 1 tahun mulai 2020 per bulan Mei sampai sekarang. Kemudian di tengah perjalanan di tahun 2021 ada namanya kegiatan karantina pekerja migran di Indonesia. Itu pengurusnya Pemprov. Jadi per tanggal 28 April Pemprov minta tolong ke kita, ke kami, ke pengelola asrama haji. Ada pekerja migran Indonesia yang pulang dari luar negeri semua tanpa terkecuali harus menjalani karantina. Karantinanya 5 hari, yang 2 hari di provinsi diletakkan di asrama haji, yang 3 hari lanjutan karantina di daerah. Kemudian per tanggal 28 April 2021 mulai berdatangan. Sebenarnya secara umum di luar masa COVID ini penerbangan internasional selalu ada. Jadi sebenarnya itu tidak perlu disikapi yang berlebihan, karena memang tiap hari sepanjang masa itu ada penerbangan dari luar negeri yang rumahnya juga rata-rata bekerja, yang ada yang pulang, ada yang putus kontraknya, ada yang dari warga kita yang jalan-jalan ke sana atau liburan sebagainya. Karena masa pandemi, maka mereka semuanya harus di karantina dulu. Karantinanya ada 2 macam. Yang pertama karantinanya ikut programnya Pemprov Jatim, maka dimasukkan ke asrama haji selama 2 malam, 3 hari 2 malam. Yang karantina kedua karantina mandiri. Ya sebenarnya itu diserahkan kepada PMI sendiri. Kamu ikut mandiri atau yang ikut Pemprov? Ada pilihan. Biasanya kalau yang punya uang dia ikut mandiri ditunjuk hotel. Hotel ditunjuk oleh teman KKP, kantor kesehatan pelabuhan. Hotel yang berhak, yang sudah diizinkan untuk karantina mereka, hotel ABCD. Hotel ABCD itu sudah disurvei, sudah dicek kelayakannya, pelayanannya, kemampuannya di dalam hal kekarantinaan. Jadi misalkan hotelnya memenuhi syarat untuk karantina, ada tim dokternya di sana, kemudian persyaratan-persyaratan yang memenuhi syarat, maka hotel ditunjuk bisa menjadi karantina mandiri bagi PMI. Kemudian prosedurnya karantina di asrama haji, para PMI begitu landing di bandara, dijemput oleh bis yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian barang-barangnya dinaikkan truknya Kodam, dibawa ke sini. Setelah dibawa ke sini, mereka turun satu persatu dari bis, disemprot, disinfektan oleh tim khusus oleh KKP yang disiapkan. Kemudian mereka duduk di tempat kita sediakan. Setelah duduk, mereka satu persatu registrasi. Tentunya sebelum nyampe ke sini, begitu dia naik bis yang disediakan di Sub itu, semua PMI sudah harus wajib menyerahkan paspor. Wajib ya, salah satu syaratnya. Ya, diserahkan oleh PMI kepada krunya bis yang jemput itu. Setelah dikumpulkan, nanti sampai di asrama haji oleh kru bis diserahkan ke petugas dari P2MI. Ya, ada yang kelola itu. Dulunya Disnaker, itu bagian dari Disnaker. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak pulang tanpa izin kita, tanpa izin tim karantina. Jadi mereka tiba-tiba mau nyusup pulang paksa gitu nggak bisa dia, karena paspor kita di sini. Itu yang pertama. Itu mekanismenya begitu. Ya. Seperti hajian itu, haji begitu, nggak boleh pulang dari Mekah pulang dia nggak bisa, dia harus pulang paspornya tetap diamankan oleh kedutaan sana. Singkat cerita, setelah dia registrasi, kemudian satu persatu dipanggil untuk melakukan swab PCR.
yang diadakan oleh tim kesehatan ini, terdiri Iya. dari KKP sama dinas kesehatan provinsi. Iya. Setelah swab, dia masuk ke ruang resepsionis Iya. untuk check-in, Iya. dapat kamar istirahat. Jadi mereka sambil nunggu hasil swab yang tadi dilakukan itu, dia disuruh istirahat. Istirahat di kamar selama paling cepat 2 malam. 2 malam. Malam pertama tidur, kemudian sorenya dia 1 kali 24 jam hasil swabnya turun. Kalau dia negatif, maka malam keduanya pagi dipulangkan. Kalau positif, perawatan Positif bisa. dipindah ke rumah sakit lapangan darurat. Oh, langsung ke Jayapura itu ya? Selama sana tidak penuh, maka dikirim ke sana. Oh. Kalau di sana penuh, maka ada alternatif. Kemarin beberapa hari yang lalu gubernur punya ide bahwa minta gedung 1 ke kami, untuk dijadikan rumah isolasi namanya. Oh, ini rencananya kapan? Sudah diresmikan. Sudah, oh gitu. Sudah diresmikan oleh gubernur, tapi nggak jadi. Gubernur yang meresmikan Pak Sekda. Pak Sekda ya? Sudah diresmikan, sudah digunakan. Rumah isolasi di asrama haji itu terletak di gedung E2, yang tujuan utamanya untuk PMI yang positif tidak jauh-jauh ke sana, digeser ke situ. Tetapi beberapa saat yang lalu ada beberapa pasien yang harusnya diisolasi di rumah sakit Darul Indrapura tapi tidak nampung, ada beberapa orang yang digeser ke sini. Oh gitu. Seperti itu. Setelah 2 hari dinyatakan negatif, maka dia pulang. Pulangnya tidak boleh naik bis, tidak boleh naik taksi, tidak boleh naik travel, tapi dijemput oleh kendaraan Pemkab masing-masing. Oh langsung ya? Ya, tujuannya apa? Tujuannya dijemput oleh kendaraan Pemkab itu tujuannya supaya nggak liar kemana-mana. Dia masih belum selesai, harus menjalani masa lanjutan karantina di daerah 3 hari. Setelah dijemput dari sini, pulanglah ke daerah. Setelah sampai daerah langsung masuk karantina daerah. Yang pantau Pemkab ya? Ya, sudah diserahkan ke sana. Iya. Harus menjalani masa karantina lanjutan 2-3 malam di daerah masing-masing. Datang di daerah seperti yang ini, datang registrasi, swab, masuk kamar. Oh. Setelah 2-3 malam dia dinyatakan negatif sehat, baru dijemput oleh keluarga. Keluarganya. Nanti kalau di daerah karantina 3 hari itu ternyata positif, ya diisolasi di sana sampai dia betul-betul positif. Jadi satu sisi kegiatan isolasi COVID warga Surabaya, kemudian di sisi lain ada namanya karantina PMI, penanggung jawabnya Pemprov. Seperti itu. Kalau bicara temuannya berarti gimana? Berdasarkan per hari ini katakanlah, ini kan lonjakannya cukup signifikan Pak ya. Apakah dari mereka ini juga ikut mengikuti nggak dari pekerja migran ini, kurang lebihnya gitu nggak? Kalau dilihat, kebetulan dua kegiatan itu berbeda. Kalau yang COVID belakang itu fokus untuk warga Surabaya yang terpapar COVID. Iya. Kemudian hari ini per hari ini sudah 590-an yang terpapar, harus masuk di gedung belakang. Semula gedung yang kita sediakan hanya 2 gedung. Gedung 2 gedung ternyata pasiennya makin banyak, sehingga nggak cukup lah. Kita kemudian ada penambahan gedung dari 2 menjadi 3 menjadi 4 menjadi 5 menjadi 6. Sekarang 6 kan? Sudah segitunya Pak? Sekarang sudah 6 gedung yang kami terpaksa harus mengurangi sebagian gedung kita yang harusnya untuk karantina PMI. Iya. Karena kedatangan PMI sudah mulai landai, sudah tidak sebanyak yang awal-awal itu, sehingga sebagian gedung kita 2 gedung yang kita serahkan kepada Pemkot untuk mendukung kegiatan isolasi. Ini daya tampungnya berapa tiap gedung ini Pak? Tiap gedung rata-rata 160. Rata-rata 160. Karena setiap kamar kita berisi 4 bed. 4 bed. 4 bed itu ada sebagian kecil kamar yang masih menggunakan bed susun. Hingga kalau disusun berarti kan 4 kali 2, 8. Berarti sama over capacity juga ini Pak. Kira-kira kalau sekarang ini dapat dikatakan juga gitu atau gimana? Teman-teman Pemkot sudah mengantisipasi bahwa tidak sampai over capacity. Karena 2 gedung yang terakhir itu masih standby, masih ada stand persediaan kamar yang cukup. Termasuk ada tambahan namanya hall C. Hall C itu kapasitas 50 orang sudah disediakan bed oleh Wali Kota, oleh Dinas Kesehatan. Sudah tinggal
begitu 2 gedung tambahan itu penuh, maka masuklah di hall C. Berarti boleh tahu yang ngantri juga ini Yang antri banyak. Yang antri itu karena gini, mereka harus melalui tahapan yang kedua. Jadi ada masyarakat yang dinyatakan positif tapi masih swab antigen ya. Iya. Itu harus lanjutkan dengan swab PCR baru bisa masuk sini ya. Mereka yang sudah dinyatakan reaktif dari hasil swab antigen tadi itu sudah ngantri untuk segera masuk sini, tapi harus melalui tahapan lagi yaitu swab PCR seperti itu. Kebanyakan orang Surabaya atau di luar dari itu? 98% orang Surabaya, warga Surabaya. Kemudian akhir-akhir ini, minggu-minggu terakhir ini trennya sudah ada klaster keluarga. Rata-rata yang mereka daftar ke sini mau isolasi itu ada bapak, ibu, anak. Berarti sudah komplit, Pak? Ini rupanya masyarakat sudah harus lebih hati-hati karena yang mereka kerja di luar tidak mau hati-hati, tidak menjaga prokes, bahwa penyakit masuk ke rumah, menjadilah klaster keluarga seperti itu. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat, Pak? Kalau melihat kayak begini ini, apa sih untuk kita? Pertama menurut saya ini, masyarakat harus percaya bahwa COVID itu ada. Kemudian setelah percaya baru mereka harus menjaga dirinya sendiri, menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya dengan cara menjalankan prokes. Protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak, jangan bergerombol, jangan keluar kalau tidak ada kepentingan. Kecuali ada urusan dinas, maka harus hati-hati juga. Karena dia di tempat kerja juga ada klaster tempat kerja. Maka harapan kami masyarakat harus percaya bahwa ada COVID, kemudian jaga kesehatan dirimu sendiri, keluargamu, lingkunganmu dengan cara menjalankan protokol kesehatan, pakai masker yang betul, cuci tangan, jangan berkerumun. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Itu yang paling utama. Bisa dengan Bapak. Pak Sugiarto, Kepala OPT Asrama Haji Surabaya.